Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sejawat yang berkenan hadir dan mengikuti webinar PDPI yang bertema tentang seputar COVID-19. Jadi seperti sama-sama kita ketahui, COVID-19 banyak sekali keluhan-keluhan yang muncul, bukan hanya di masalah respirasi saja, tapi juga keluhan-keluhan lain yang selama 1 tahun ini kita melihat banyak kita temukan. Ya. Sebelum kita mulai webinar kita ini, mari kita sama-sama mendengarkan sambutan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia kepada Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan. Kami silakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Andika sebagai moderator sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam acara webinar PDPI yang diselenggarakan pada sore hari ini. Tentunya kegiatan PDPI yang rutin dilakukan selama masa pandemi ini melalui webinar tentunya akan selalu dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan kedokteran berkelanjutan dari Perhimpunan Dokter Paru. Pada sore hari ini tema yang dibawakan seperti disampaikan oleh moderator adalah mengenai hal yang terkait dengan COVID-19. Tentu kita masih di dalam masa pandemi ini, tentu apa yang disampaikan di dalam sore hari ini oleh para speaker dari PDPI akan dapat memberikan banyak informasi yang baru, tentunya bagaimana penanganan hal-hal terkait dengan COVID-19 di dalam praktek sehari-hari. Apresiasi kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan sore hari ini dan juga kepada para sponsor yang sudah mensupport kegiatan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya mewakili pengurus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kegiatan sore hari ini memberikan banyak hal yang positif kepada para peserta dan bermanfaat di dalam pelaksanaan praktek sehari-hari di lapangan. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas sambutannya. Sebelum kita mulai, saya menceritakan terlebih dahulu Pak Ketua mengenai flyer kita. Jadi beberapa waktu lalu memang ada teman yang menyampaikan tentang flyer kita, kok semuanya moderator dan speakernya jenggotan semua. Ya, ini pengajian atau webinar. Saya bilang memang ini kajian, ya. Jadi memang pada sore hari ini kita ada 2 kajian, ya. Itu kajian medis yang akan berlangsung dari jam 15.30 sampai jam 17. Ya, nanti akan ada juga kajian agama, ya, yang akan diberikan tausiah. Ya, jadi sama-sama kajian yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Ya, pada sore hari ini pertama kali kita akan mendengarkan paparan oleh Dr. Satria Pratama, spesialis paru, yang akan memaparkan tentang kaitan COVID-19 dan peningkatan fungsi hati. Kita sama-sama mengetahui hampir setengah kasus-kasus COVID-19 ini banyak kita temui juga terjadi peningkatan fungsi hati. Jadi nanti Dr. Tommy akan memaparkan tentang kaitan COVID-19 dan peningkatan fungsi hati. Dr. Tommy ini atau Dr. Satria Pratama merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi.
dan saat ini beliau aktif juga sebagai staf pengajar di ilmu kesehatan masyarakat di FKM UI, dan sehari-hari beliau juga beraktivitas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dan di beberapa rumah sakit swasta. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dr. Satria Pratama, waktu dan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Andika Chandra PhD SPPK atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita sangat bersyukur sekali di tengah bulan Ramadan ini kita masih diberikan umur di tengah Ramadan yang juga masih dalam kondisi pandemi yang bahkan mulai meningkat kembali di beberapa belahan dunia, cenderung sudah sangat meningkat lagi dengan varian virus yang baru. Nah, tentu ini merupakan sebuah warning buat kita agar kita tetap menjaga apa yang kita kampanyekan selama ini dengan 3M, dan pastinya juga backup terhadap kondisi tubuh kita. Nah, bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Fahrenheit terkait dengan beberapa kondisi yang terbaru untuk COVID-19. Saya akan share screen-nya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat sekalian, tentu kita paham bahwa COVID ini memang utamanya menyerang sistem saluran nafas, tetapi belakangan diketahui bahwa ternyata karena sifatnya inflamasi yang cenderung sistemik, COVID juga diketahui pada akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya liver injury. Nah, yang kita ketahui ini adalah update dari tanggal 24 kemarin jam 12. Kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah terdapat 1,6 juta kasus confirm dengan penambahan kasus per tanggal 24 jam 12 kemarin itu ada penambahan 4.544 kasus baru, dan ini merupakan, ya tentu kalau orang-orang bilang kasus mulai turun, sebenarnya tidak juga ya, karena faktanya bahwa ternyata terdapat penambahan jumlah kasus yang cukup signifikan, 4.500. Bahkan untuk kasus meninggal sendiri, kita lihat di sini bahwa terdapat 154 kasus meninggal yang baru. Ya, jadi kasus meninggal per hari tanggal 24 kemarin itu meningkat 154 orang. Meskipun demikian, kita juga bersyukur karena ada penambahan 4.953 kasus sembuh. Nah, sekilas mengenai coronavirus, tentu ini rekan-rekan sejawat sekalian pasti sudah sangat paham ya. Sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ya. Di tanggal 31 Desember kita ketahui ditemukan kasus pneumonia tanpa penyebab yang jelas, dan kemudian tanggal 1 Januari pasar Wuhan ditutup, dan kemudian tanggal 7 Januari mereka dari Wuhan berhasil mengisolasi sebuah coronavirus yang dinamakan saat itu novel coronavirus. Tanggal 11 Januari terjadi kasus kematian yang dilaporkan. Kemudian tanggal 12 Januari ada kasus pertama di Thailand. Tanggal 16 Januari kasus pertama di Jepang, dan kemudian selanjutnya sampai kita persingkat di tanggal 31 Januari 2020 WHO menyatakan Global Health Emergency, dan pada tanggal 2 Maret di Indonesia dinyatakan sebagai kasus pertama. Tanggal 8 Maret WHO memutuskan bahwa terjadi pandemi global. Nah, kita paham bahwa coronavirus ini adalah jenis RNA virus dengan ukuran 100 nanometer yang berasal dari hewan yang masuk ke dalam saluran nafas, dan ini merupakan varian dari yang pertama dari SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome tahun 2012, kemudian MERS-CoV di tahun 2015, dan selanjutnya dengan kita tahu ada COVID-19 ya. Nah, bagaimana COVID berdampak kepada kita? Tentu kita semua paham ya,
utamanya terjadi infeksi pada saluran nafas yang mengakibatkan pneumonia, dan kita lihat bahwa menyerang saluran nafas, kemudian dia masuk ke dalam alveoli. Nah, alveoli ini yang kemudian pada fototoraks atau di CT scan fototoraks terdapat gambaran infiltrat atau konsolidasi biasanya di bagian basal di sebelah kanan maupun sebelah kiri, ya. Dan kemudian jika kasusnya lebih berat lagi, maka gambarannya akan tampak lebih tegas lagi. Kemudian itu makin berat, dan pada severe tidak hanya sekedar terjadi pneumonia berat saja, tetapi juga terjadi proses yang selanjutnya terjadi inflamasi sistemik. Nah, ternyata bahwa data yang terakhir COVID-19, ya, yang merupakan sindrom pernapasan akut, ya, itu ternyata mulai terlihat dampaknya juga terjadi pada hati. Sebuah studi menemukan bahwa virus SARS-CoV-2 ini dapat mengikat enzim ACE pada kolangiosit yang mengarah ke disfungsi kolangiosit dan menginduksi respon peradangan sistemik yang pada akhirnya menyebabkan cedera di hati. Tentu ini merupakan ya, kita tahu bahwa selama ini kondisi COVID-19 memang muaranya itu umumnya ke dua yang terbesar, yaitu yang pertama adalah kegagalan nafas, ya, karena pneumonia berat yang mengakibatkan ARDS, dan selanjutnya juga terjadi dengan apa yang disebut dengan gangguan koagulasi, ya, sehingga mengakibatkan terjadi tromboemboli di mana-mana yang bisa mengakibatkan kematian mendadak. Nah, pada kasus liver injury akibat pasien yang terinfeksi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ini terjadi peningkatan pada SGPT, ya, dan kemudian juga terjadi penurunan albumin. Bahwa kita lihat di sini coronavirus memasuki sel melalui reseptor ACE2, ya, kita tahu bahwa di virus ini mengikat reseptor ACE2 untuk kemudian dia masuk ke dalam sel dan kemudian bereplikasi di dalam sel. Dan kita tahu bahwa reseptor ACE2 ini sangat banyak di dalam kolangiosit. Nah, ini yang mengakibatkan kemudian kemungkinan terjadinya sepsis, injury hipoksia, drug-induced liver injury, kemudian mikrotrombosis pada sinusoid hepar, dan kemudian terjadi pre-existing penyakit liver, dan terakhir yang akibat dari SARS-CoV-2 yang kerusakan secara langsung akibat dari virus SARS-CoV-2 ini. Nah, tentu ini merupakan multifaktorial yang berakibat di dalam hepar. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sarkes terkait dengan extrapulmonary clinical manifestasi, ya, jadi dilakukan analisis terhadap hepatosit dan kolangiosit. Kemudian di sini mereka melakukan analisis terhadap disfungsi hati dan terdapat peningkatan pada SGOT, SGPT, gamma globulin transferase, dan kemudian ini yang meningkat kemudian mengakibatkan terjadinya microvesicular steatosis, limfositik infiltrasi, dan terjadi kalsifikasi, ya, di hepar. Nah, tentunya ini mirip-mirip dengan sebagian cedera penyakit hepar akibat hepatitis oleh sebab lain. Peningkatan SGPT dan SGOT pada pasien COVID, ya, kita di dalam jurnal yang ada didapatkan bahwa peningkatan enzim hati, ya, terdapat peningkatan enzim hati, kemudian ini ditemukan 14% hingga 70% pada pasien coronavirus infectious disease yang 2009. Pengalaman dari kita terkait dengan pasien-pasien yang berada di Wisma Atlet sendiri kurang lebih dari 13%, ya, itu peningkatannya terjadi pada pasien-pasien yang diperiksakan SGOT, SGPT-nya, ya. Jadi
Dari total pasien yang ada diberikan laboratorium di Wisma Atlet, terdapat kurang lebih 13% terjadi peningkatan SGOT SGPT. Sebenarnya kalau mau dilihat dari ininya, karena di Wisma Atlet sendiri pemeriksaan SGOT SGPT bukan merupakan pemeriksaan rutin, kecuali memang ada indikasi ke arah sana. Jadi dari data yang ada 60% lebih tidak diperiksa SGOT SGPT karena itu bukan pemeriksaan rutin di Wisma Atlet, sehingga kalau dia kemudian dicurigai terjadi gangguan pada hepar, baru kemudian dilakukan pemeriksaan, dan itu hasilnya dari total yang diperiksa itu sekitar 13%. Dan kalau dikonversikan terhadap semua yang diperiksa SGOT SGPT yang di Wisma Atlet ini, maka kurang lebih sekitar angkanya sekitar lebih dari 50%, sekitar 56%, dengan peningkatan 2-3 kali dari batas normal. Dan ada banyak potensi etiologi yang berkontribusi terhadap enzim hati yang meningkat ini. Tentu kita tahu bahwa peningkatan dari enzim hati pada penyakit SARS-CoV-2 ini, selain tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa terdapat cedera hati yang memang akibat virus secara langsung atau respon inflamasi sistemik, tetapi perlu diketahui juga bahwa sebagian besar dari obat-obatan broad spectrum antiviral yang kita biasa gunakan untuk COVID-19 ini umumnya juga memberikan bisa berakibat kepada cedera hati, atau kita bisa bilang dengan sebagai drug induced hepatitis. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan jadi dari Journal of Hepatology, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan COVID-19. Nah, pada kondisi kasus berat ya, tampak di sini tidak terlalu terjadi perbedaan bermakna ya. Tetapi kita lihat pada kasus yang tidak berat terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Tentu ini merupakan bisa jadi perhatian buat kita, karena kita tahu bahwa pada orang yang memiliki kasus COVID berat, ya tentu sudah banyak juga akhirnya yang harus diberikan selain dari obat-obatan antibiotik dan sebagai antivirusnya juga. Tentu kita tahu bahwa berbagai macam terapi yang diberikan di dalam pengobatan kasus severe COVID-19. Nah, bagaimana peran dari peningkatan SGOT, SGPT yang tinggi ini? Tentu kita tahu semakin tinggi kadar SGOT, SGPT-nya akan mengakibatkan perburukan penyakitnya. Pasien dengan TSHT abnormal memiliki peluang lebih tinggi untuk terjadinya perburukan penyakit atau menjadi lebih parah lagi. Baru berhadapan dengan COVID-nya saja, yang respirasi saja kita tentu sudah cukup sibuk. Kita tahu bahwa sebagian besar pasien datang dengan keluhan demam tinggi, kemudian disertai dengan sesak napas, dan ketika kita foto toraks, kita lihat betapa gambar-gambarnya itu misalnya lesinya cukup banyak yang terdapat di parunya, kemudian itu saja sudah membuat kita pusing. Ketika kita kemudian lakukan pemeriksaan pulsus oximetry, mungkin pada room air kita dapatkan dengan kondisi saturasi yang 90, bahkan di bawah 90, 88, 86 tanpa oksigen. Tentu itu sudah membuat kepusingan tersendiri buat seorang dokter. Ditambah lagi kemudian, karena kita biasa mencurigai bahwa orang-orang terutama yang di atas usia 40 tahun, kita periksakan dengan D-dimer. Ditambah dengan mungkin D-dimernya yang tinggi, karena kecenderungan dari COVID yang terjadi gangguan koagulasi, dan pada akhirnya kita disibukkan lagi dengan beberapa pasien yang kemudian terdapat fungsi hati yang abnormal, meskipun event itu tanpa gejala. Dan kita mau tidak mau, karena kita tahu itu COVID, maka kita berikan terapi yang standar diindikan oleh perhimpunan. Kita tambah dengan pemberian pengobatan antiviral, baik itu oseltamivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir, dan kemudian ada remdesivir yang sering juga diberikan. Kita temukan ini juga ternyata mengakibatkan peningkatan kemungkinan cedera hatinya, ya. Makanya pemantauan terhadap pemberian obat antiviral broad spectrum ini juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kemudian setelah kita berikan kepada pasien
pasiennya kemudian merasa mual pasca mengkonsumsi obat tersebut, kita nggak terlalu aware, kita hanya biasa, oh itu COVID biasa gitu. Padahal ternyata pasca pemberian misalnya favipiravir dalam waktu 2-3 hari dan kemudian pasien merasa mual, kemudian muntah, boleh jadi itu adalah akibat dari tingginya kadar alami transferase dengan aspartam aminotransferase yang mengakibatkan perburukan penyakitnya. Kemudian kita tahu bahwa standar juga kita berikan antibiotik, yang kita berikan adalah diberikan azithromycin, levofloxacin, dan juga paracetamol karena pasien umumnya datang dengan keluhan merasa demam. Dan ini kita tahu semua obat-obatan ini di metabolisme di dalam hati sehingga memiliki potensi untuk terjadinya peningkatan cedera hati. Martinez dan kawan-kawan melakukan research bagaimana kemudian azithromycin induced liver injury, ya. Di sini didapati bahwa pemberian azithromycin dalam waktu 1 sampai 3 minggu, ya, bisa mengakibatkan terjadinya injury pada liver yang kalau kita berikan dalam jangka panjang akibatnya juga bisa mengakibatkan kematian sel hati, ya. Nah, tentu ini menjadi perhatian juga bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat sekalian, jangan sampai kemudian fokus kita hanya sekedar di COVID-nya, kemudian kita tidak memperhatikan bahwa ada liver yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan masalah ini. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, jadi terjadi perburukan gejala klinis. Ketika terjadi peningkatan SGOT, SGPT, sebagian besar pasien akan muncul gejala. Apa gejala yang muncul, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat? Yang pertama, kelemahan, dan tentu ini juga merupakan simptom secara umum COVID, ya, weakness, kemudian losing appetite. Jadi kehilangan nafsu makan, kemudian mual. Nah, paling kita biasa kalau misalnya kita mendapatkan 3 gejala ini mungkin kita belum terlalu ngeh, tetapi mulai berpikir bahwa ini jangan-jangan livernya kena ketika kita kemudian sudah melihat terjadinya jaundice atau kekuningan. Nah, ditambah dengan sakit pada upper abdominal, ya, jadi di perut bagian kanan, terutama kanan atas. Nah, ketika muncul keluhan seperti ini, maka kita perlu mengatasi juga, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kemudian kalau pasien merasa nausea dan weakness, ya, kita perlu perhatikan sekali lagi, jangan sampai kemudian kita miss bahwa ternyata terdapat gangguan pada SGOT, SGPT-nya. Bagaimana tata laksana? Nah, kita tahu bahwa begitu banyak terapi yang bisa diberikan kepada orang dengan insufisiensi hepar. Nah, di dalam jurnal yang disampaikan oleh Sikander dan kawan-kawan ini, mereka menemukan nutraceutical dalam COVID yang bisa memediasi yang untuk disfungsi liver ini. Dan didapati bahwa ada komponen yang secara komponen natural bernama glycyrrhiza glabra yang secara umum diketahui sebagai licores. Ini dari hasil yang terdapat di sini bahwa sangat efektif di dalam memperbaiki fungsi hati, ya. Ada datanya di sini nanti. Nah, ini kemudian bagaimana pemberian glycyrrhizin ini sebagai alternatif COVID yang kemudian dihubungkan dengan sindroma respiratori. Tentu kita paham bahwa selain memang fungsinya berperan di dalam hepar sekaligus, dia juga memiliki fungsi antiinflamasi secara umum, dan ini kalau sebagai hepatoprotective agent yang bisa mengurangi adverse effect, ya, yang terjadi akibat pemberian obat-obatan COVID maupun yang terjadi akibat dari COVID itu sendiri. Nah, glisin tersebut, ya, itu obat itu kita kenal dengan di sini kita kenal dari Fahrenheit, ya, belum ada maksudnya belum terlalu banyak tersosialisasi, maka kemudian kita mengenal ada
Norvagen di sini yang bisa menurunkan SGOT, SGPT secara cepat. Nah, kita tahu bahwa di dalam hati ini mengandung ya aspartan dan alanin transferase yang ini kemudian merupakan peran terpenting yaitu sebagai glutathione ya. Glutathione kita tahu fungsinya sebagai kadar antioksidan endogen ya. Nah, di sini yang kemudian peran dari glikirizinat ini di dalam kemudian membentuk meningkatkan kadar antioksidan endogen ini. Berasal dari Ricores dan sudah lama digunakan untuk pengobatan hepar. Dua perannya utama sebagai glutathione yang peran dari glutathione itu sebagai antioksidan ya, amino asidnya ini membentuk glutathione yang berperan sebagai antioksidan. Glikirizinat ini juga berperan sebagai antiinflamasi, sebagai hepatoprotector dengan kemudian efek mengendalikan imuno ya, jadi kekebalan tubuh yang sehingga bisa lebih terkendalikan efek samping dari reaksi hiperimun yang berlebih pada COVID juga bisa dikendalikan. Ini adalah penelitian yang dilakukan di Cina ya ini, bahwa terdapat 38% pasien COVID terjadi peningkatan SGPT dan kurang lebih sekitar 54% COVID terjadi peningkatan SGOT. Nah, ini dilakukan di Cina dengan total kasus 147 orang dan di Wisma Atlet sendiri memang terdapat kurang lebih nilainya sama pasien-pasien COVID yang masuk ke dalam Wisma Atlet, kita datanya ada, itu kurang lebih sekitar jumlahnya sekitar 50-an persen juga. Nah, kemudian dilakukan pemberian glikirizin ini kepada pasien tadi. Pada kasus yang mild, ya 76% pasien SGOT dan SGPT-nya kembali normal dalam waktu 5 hari, 96% dalam waktu 10 hari. Dan dalam artian yang mild ini adalah fototoraksnya masih bersih. Kemudian yang severe, yang tentunya kita tahu kalau bagi sejawat-sejawat sekalian yang menemukan kasus severe ini, di mana pasien datang sesak napas, kemudian kita cek saturasi di room air kurang dari 93% dan kemudian kita lihat ternyata di fototoraksnya terdapat infiltrat yang cukup luas dan ini 60% pasien kembali normal SGOT, SGPT-nya dalam waktu 10 hari dan 89% setelah 20 hari kembali normal. Jadi kita tahu bahwa glizirizin ini sangat efektif menurunkan SGOT, SGPT di dalam waktu 5 hari untuk kasus mild, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ini adalah perbandingan non-glizirizin. Nah, ini kita lihat bahwa sebenarnya kalau dari ini adalah kurkumin, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat pada kasus severe itu sangat tampak sekali penurunan fungsi SGPT-nya atau alanin aminotransferasenya. Dan ini kalau lihat di gambar ya, pada kasus mild ya progresinya ini sampai di step ini kita lihat ya di awal memang di dalam normal, kemudian agak meningkat sedikit di hari ketiga sampai hari ke-12 dalam penelitian ini ya tentunya. Dan kalau kita lihat di sini pada orang yang kasus mild COVID itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tetapi pada kasus yang severe itu tampak sangat berbeda sekali ya perbaikannya di hari ke-20 setelah hari ke-15 kita lihat bahwa yang diberikan glizirizin ini bisa sangat turun dan sudah mencapai kadar normal sementara yang non ini masih tinggi. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, COVID mempunyai dampak buruk pada hati yang ditandai dengan peningkatan enzim hati ya, SGOT maupun SGPT.
Dan pasien COVID dengan SGOT-SGPT yang abnormal mempunyai resiko tinggi untuk mengalami perburukan klinis, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Karena kita tahu bahwa mau tidak mau ketika kita berhadapan dengan pasien COVID, kita harus memberikan obat-obat yang broad spectrum antivirus termasuk juga antibiotik. Jangan sampai kemudian memberikan komplikasi yang lebih berat lagi pada pasien kita. Dan ketika kita memberikan broad spectrum antivirus maupun antibiotik yang broad spectrum antibiotik yang lain gitu ya, itu juga bisa memperberat fungsi hati yang akan berkontribusi juga terhadap peningkatan enzim hati. Dan peningkatan enzim hati pada pasien COVID perlu penanganan dengan menggunakan glisirizin. Dalam hal ini adalah produk paten yang dikeluarkan oleh Fahrenheit berupa Norvagen yang mempunyai potensi dalam menurunkan SGOT, SGPD pada pasien COVID jauh lebih cepat. Tadi dari data-data yang tadi sudah saya sampaikan terlihat tampak signifikan. Terakhir ini adalah produknya ya, diberikan secara intravena, dua ampul 1 kali sehari. Tentunya ini setting adalah setting rumah sakit. Terima kasih kepada Bapak moderator. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, sejawat-sejawat sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Satria Pratama atas paparannya. Dan jadi seperti di awal tadi kami sampaikan, memang kita harus memperhatikan aspek-aspek lain dari COVID-19 ini, terutama sejawat yang merawat pasien COVID, sama sekali dokter paru, bahwa kita harus lebih aware lagi tentang kondisi lain dari gangguan respirasi, apakah peningkatan fungsi hatinya related dengan COVID-nya sendiri, ataukah hubungan dengan obat-obat yang kita berikan, atau terkait dengan komplikasi. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Fahmi yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua tentang COVID-19. Kemudian saya sebagai moderator mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi kita ini nanti terbagi atas 2 sesi. Nanti tadi kami sampaikan ada kajian medisnya dan juga ada kajian agamanya, nanti ada tausiahnya, dan alhamdulillah nanti kita juga akan membagikan door prize yang saya rasa cukup cukup menggiurkan bagi kita semua. Ya, jadi berikutnya sesi kedua pada sore ini kita akan mendengarkan bersama paparan kedua oleh Dr. Dery Herman, spesialis paru, konsultan yang akan memaparkan tentang obat antiviretik ya, dan kaitan dengan COVID-19. Lalu nanti Dr. Dery tentu akan menyampaikan bahwa seperti kita ketahui bersama, demam merupakan salah satu keluhan utama pada pasien-pasien COVID-19 ya. Hampir lebih dari 70% sampai 80% pasien-pasien COVID-19 ini memiliki keluhan demam. Dan bagaimana tata laksananya nanti akan kita dengarkan bersama paparan oleh Dr. Dery Herman. Dr. Dery Herman merupakan dokter staf mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, dan saat ini beliau aktif merawat pasien COVID di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Beliau sering sekali bolak-balik Padang, Jakarta, ya, untuk mengelola pasien di Wisma Atlet, dan beliau juga aktif merawat pasien COVID di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi dan M. Jamil di Padang. Untuk mengisi waktu, kami persilakan Dr. Dery Herman. Terima kasih Dr. Andika. Kita biasanya memanggil Dr. Cecep itu. Alhamdulillah saya lihat partisipannya sekarang sudah hampir 750 lebih ya. Ini saya tidak tahu apakah karena pembicaranya atau karena hadiahnya.
atau karena isinya. Ya, mudah-mudahan karena bulan puasa ini akan membuat orang punya waktu lebih banyak ya Dr. Andika ya untuk ikut di acara webinar kita. Alhamdulillah. Juga tidak lupa mungkin Dr. Andika ya, kita berdoa mudah-mudahan di bulan puasa ini Allah mengampuni seluruh dokter-dokter yang telah wafat mendahului kita dan yang berjuang untuk penanganan COVID. Baik. Apakah sudah terlihat slide-nya, Dr. Andika? Sudah dok, cuman mungkin perlu di slideshow dok. Slideshow, baik. Sudah slideshow? Apakah sudah jelas, dok? Sudah dok, Dr. Dedi. Silakan Dr. Dirman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore menjelang maghrib ini, menjelang berbuka, saya akan berbicara tentang ibuprofen sebagai antipiretik pada pasien-pasien COVID-19 kita. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tommy, perjalanan pandemi COVID di Indonesia dimulai 31 Desember di negeri Cina, kemudian di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret, kemudian sampai saat ini. Pada akhir 2021 pemerintah menetapkan bahwa COVID ini harus kita melakukan PPKM mikro, yaitu dengan bukan yang kita sebut sebagai lockdown, tapi adalah membatasi perjalanan ke mana-mana. Dan kita juga tahu sampai saat ini bahwa pemerintah menyatakan mungkin bulan Lebaran tahun ini bahwa tidak bisa mudik, ya, mungkin hanya orang-orang tertentu yang masih bisa pulang. Kemudian kalau kita lihat perjalanan sejuta kasus COVID di Republik Indonesia, dimulai tanggal 2 Maret pada kasus pertama dan pada tanggal 26 Januari 2021 sudah mencapai 1 juta kasus. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Tommy tadi, dengan angka kematian yang masih tetap cukup tinggi. Walaupun kasusnya turun, tapi di beberapa daerah, termasuk di daerah saya, di daerah Sumatera Barat, itu kasusnya meningkat. Sehingga menjadi kewaspadaan yang sangat luar biasa untuk di Sumatera Barat, bahwa kasus itu peningkatannya luar biasa saat ini. Sehingga kita juga harus sangat hati-hati sekali. Itu bisa terjadi bukan hanya di Sumatera Barat, tapi bisa juga terjadi di daerah lain ya di Indonesia. Yang kita takutkan apabila nanti terjadi pada keluarga kita, bisa menyebabkan kehilangan nyawa ataupun kecacatan. Kemudian kalau kita lihat ya jumlah yang meninggal per 19 April, itu kasus baru itu jumlahnya 71.000, kemudian meninggalnya sampai 43.567 orang. Dan kondisi ini tentu kita harus sangat hati-hati. Walaupun kasusnya menurun, kita ingat di India bahwa kasusnya terjadi yang tsunami COVID yang terbaru, dan kita juga dengar bahwa banyak yang dari India itu datang ke Indonesia, artinya juga mereka akan membawa kemungkinan virus-virus varian baru yang mungkin lebih mematikan, atau mungkin juga sangat cepat penyebarannya, ataupun yang menimbulkan kondisi-kondisi yang lebih berat pada pasien-pasien yang terinfeksi oleh virus dengan varian baru tersebut. Kita tahu bahwa transmisi penyakit COVID-19 ini adalah melalui droplet, kemudian dia menyebar, dan orang yang droplet tadi bisa dia juga dalam bentuk aerosol, selain droplet bisa aerosol, kemudian menyebar melalui percikan dahak, kemudian misalnya droplet tadi menempel di permukaan benda, kita pegang, ataupun kita memegang bekas dari droplet yang tadi ada di meja ataupun di pegangan pintu, itu bila kita sentuh, kemudian kita memegang mukosa mulut atau hidung kita bisa tertular oleh virus tersebut. Gejala klinis pada COVID-19 ini bisa kita temukan yang paling banyak itu adalah demam. Hampir 90% itu adalah demam, nyeri kepala, nyeri otot, kemudian anosmia. Sebelumnya kita ingat pada bulan April tahun 2020 dikatakan belum, tapi ternyata sekarang anosmia juga merupakan gejala utama daripada COVID-19. Ada hipoaugesia ataupun augesia, yaitu penurunan pengecapan, bisa juga dengan nyeri tenggorokan, batuk dan gangguan pernafasan, mual muntah, nyeri perut, diare dan lemas. Kemudian kita tahu bahwa imun respon yang terjadi yang setelah diterangkan oleh Dr. Tommy tadi, bahwa setelah infeksi
type 2 cell akan melepaskan signal inflamasi yang menyebabkan nanti makrofag datang ke tempat masuknya virus tadi. Makrofag akan melepaskan sitokin yang menyebabkan bisa saja vasodilatasi dan menyebabkan nanti datangnya sel-sel imunitas ke tempat injury tadi ataupun dia bisa keluar ke dalam kapiler. Kemudian menyebabkan juga akumulasi dari cairan di dalam alveolus yang seperti yang diterangkan oleh Dr. Tommy tadi. Kemudian juga menyebabkan nanti bisa kerusakan dari alveolar itu dan menyebabkan juga kerusakan surfaktan. Kemudian juga terjadi neutrofil akan direkrut ke daerah tempat infeksi tersebut dan melepaskan reaktif oksigen spesies yang juga dapat menyebabkan kerusakan dari sel-sel yang terinfeksi tersebut. Tipe 1 dan tipe 2 sel akan rusak di paru tadi yang menyebabkan kerusakan dari alveolus dan nanti juga bisa menyebabkan terjadinya ARDS. Apabila inflamasinya berlanjut menjadi berat ataupun sangat berat, protein akan mengisi dari alveolus tadi dan juga akan menyebabkan protein itu akan masuk ke dalam saluran darah dan menyebar ke seluruh tubuh yang menyebabkan terjadinya SIRS. Kemudian SIRS dapat menyebabkan septic shock dan juga menyebabkan multi organ failure yang menyebabkan fatal untuk pasien-pasien tersebut. Kemudian patogenesisnya bahwa ini kita tahu bahwa si virus itu mempunyai spike, ya, dia seperti virus corona itu punya spike. Ya, spike protein itu mengikat reseptor ACE2 di permukaan sel target, kemudian TMPRSS2 menempel dan kemudian memotong reseptor ACE2 pada proses ini, protein S akan teraktivasi. Reseptor ACE2 yang terpotong dan protein S yang aktif akan memfasilitasi virus untuk masuk. Dan ekspresinya tadi akan meningkatkan pengambilan sel oleh coronavirus. Akibatnya apa nanti? Nanti virus akan bisa bereplikasi dan menjadi banyak dan menyebar luas di seluruh tubuh pasien tersebut. Kita tahu bahwa ada beberapa sitokin yang dilepaskan selama fase awal dari infeksi tersebut, yaitu sitokinnya yang paling sering adalah interferon gamma, TNF alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6. Yang keempat-empatnya ini sering menyebabkan demam. Kemudian juga ada 2 yang bersifat menyebabkan liver injury itu atau liver damage, itu interleukin 18 dan TNF alpha. Dan ini 4 sitokin ini menyebabkan demam, ya, dan 2 sitokin menyebabkan kerusakan liver, itu terutama TNF alpha dan interleukin 18. Kemudian kita tahu bahwa faktor risiko dari COVID-19 ini adalah seperti diabetes mellitus. Diabetes mellitus akan meningkatkan ekspresi dari reseptor ACE2. Hipertensi juga demikian. Perokok aktif juga demikian. Kemudian kanker juga reaksi imunosupresif pada sitokin dan supresi induksi agen proinflamasi dan gangguan maturasi sel dendrit. Kemudian pasien hati kronik itu akan menyebabkan terjadinya penurunan respon imun dari pasien-pasien tersebut. HIV juga akan menyebabkan risiko mortalitas lebih tinggi dan riwayat penyakit sistem pernafasan, apakah itu TB ataupun asma ataupun PPOK akan menyebabkan klinis pasien akan jauh lebih berat nantinya. Kemudian ini ada penelitian bahwa tentang yang telah disampaikan oleh Dr. Tommy tadi, ya, dari penelitian Katie Morgan dari Edinburgh, bahwa sepertiga pasien COVID itu akan mengalami gangguan fungsi hati. Ya, kemudian juga ditemukan bahwa kita tahu bahwa terus terang protokol pengobatan COVID-19 kita akan menggunakan beberapa obat. Obat-obat utama yang kita gunakan bisa saja azitromisin, kemudian levofloxacin, dan untuk demamnya tentu kita gunakan paracetamol sebagai pilihan utama untuk demam pada pasien-pasien COVID ini. Dan juga kita tahu bahwa ada obat-obat yang lain kita gunakan seperti remdesivir, favipiravir, ataupun obat-obat yang lain yang nanti juga akan menyebabkan bisanya terjadi liver injury. Di sini kita akan membahas beberapa obat, terutama obat azitromisin. Azitromisin berdasarkan beberapa literatur, itu pertama dari National Institute of Diabetes dan Digestive and Kidney Disease menyatakan azitromisin menginduce liver injury. SGPT dan SGOT akan meningkat. Juga dari COVAS yang menyatakan bahwa kondisi liver nanti akan rusak, ya, sehingga saat kita memberikan azitromisin akan menyebabkan liver injury-nya akan menjadi lebih meningkat. Kemudian juga Kim, kemudian Lockwood dan Martinez menyatakan bahwa azitromisin mungkin menyebabkan liver injury dan juga mungkin menyebabkan kolestasis hepatis setelah 4 hari konsumsi azitromisin. Juga dikatakan bahwa azitromisin dapat memicu liver injury dalam 1-3 minggu terapi. Artinya banyak sekali obat-obatan yang kita gunakan untuk pengobatan COVID ini bisa menyebabkan terjadinya liver injury.
Kemudian levofloxacin dikatakan bahwa oleh National Institute Diabetes dan Digestive Kidney Disease menyatakan levofloxacin itu pasti akan menyebabkan liver injury. SGOT akan meningkat saat kita periksa. Juga dari Swan dan Karim serta Gulen menyatakan levofloxacin akan memicu kerusakan sel hepar. Jadi juga levofloxacin juga meningkat reversible hepatotoksik, pasien juga mengalami toxic hepatitis akibat levofloxacin. Artinya bahwa penggunaan obat apabila kita kombinasi kedua obat azitromisin dan levofloxacin dalam pengobatan COVID-19 kita, bahwa kemungkinan resiko bukan hanya nanti penyakit hati, juga penyakit jantung atau kerusakan hati atau kerusakan jantung juga bisa akan terjadi. Kemudian ini kita membandingkan antara paracetamol. Kita tahu bahwa obat yang kita biasa gunakan untuk menurunkan demam pada pasien COVID-19 adalah kita menggunakan paracetamol dan bisa kita gunakan juga ibuprofen. Di sini kalau kita lihat bahwa paracetamol itu adalah memiliki risiko untuk memicu terjadinya hepatotoksik akibat terbentuknya napki di hati pada jalur metabolisme. Dan kemudian juga kita lihat bahwa untuk mencegah kerusakan oleh napki tadi, yang napki ini menyebabkan hepatotoxicity ataupun napki nanti ini menghambat glutathione, ya kalau dia terhambat artinya akan terjadi liver injury yang lebih berat. Untuk itu apa yang kita gunakan, kita ganti dengan menggunakan ibuprofen. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan penelitian oleh Fernando Boson, ya. Jadi tentang ibuprofen untuk sebagai pengganti dari paracetamol ini, bahwa ibuprofen dikatakan jarang menyebabkan hepatotoksik. Ibuprofen memiliki toksisitas pada hepar yang sangat rendah. Waktu paru plasmanya pendek dan tidak membentuk metabolit yang patologis, seperti pada paracetamol yang menghasilkan napki sebagai produk metabolik yang bersifat toksik terhadap hepar dan juga menyebabkan hambatan pada pembentukan glutathione. Ya. Kemudian juga ada kalau kita lihat ada gosip ya bahwa pasien COVID ini mengalami gangguan hati, fungsi hati. Obat COVID memperburuk fungsi hati. Paracetamol bersifat hepatotoksik. Alternatif antipiretik pasien COVID ini kita gunakan adalah ibuprofen saat ini. Gosipnya ini sekitar tanggal 14 Maret 2020 di Prancis, ibuprofen dan NSAID memperburuk infeksi COVID-19. Pada tanggal 18 Maret 2020, WHO mengklarifikasi belum ada bukti kuat bahwa ibuprofen memperburuk kondisi pasien COVID-19. Sama seperti yang juga dijelaskan oleh CDC dari Amerika bahwa tidak terbukti bahwa ibuprofen memperburuk atau membuat kondisi COVID-19 menjadi lebih buruk. Kemudian juga fakta terbaru bahwa pertama, keraguan pengguna ibuprofen pada pasien COVID-19. Dikatakan ibuprofen mungkin mengregulasi reseptor. Buktinya atau kenyataannya bahwa penelitian itu hanya didasari satu penelitian eksperimental bahwa ibuprofen dapat mencetuskan fibrosis kardiak pada tikus diabetik yang diinduksi streptozocin via agregasi ACE2 reseptor. Tidak ada bukti bahwa hal ini terjadi pada manusia. Apakah benar upregulasi ACE2 meningkat? Risiko infeksi adalah suatu hipotesis yang belum terbukti sampai saat ini. Kemudian sejumlah studi juga menunjukkan upregulasi ACE2 malah mungkin memiliki manfaat untuk pasien-pasien COVID-19 kita. Ini bisa dilihat bahwa ACE2 banyak diekspresi pada kardiomyosit, fibroblas jantung, dan sel endotel koroner serta pada sel epitel alveolar tipe 1 dan 2. ACE2 akan mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7. Kemudian juga sehingga kerja aksis dari ACE2, angiotensin 7 ada berlawanan dari aksis ACE1 dan angiotensin 2. Angiotensin 1,7 bersifat antiproliferatif, anti-apoptotik, kemudian vasodilatasi ringan dan antiinflamasi, berlawanan dengan angiotensin 2. Kemudian ekspresi berlebih dari ACE2 akan menurunkan angiotensin 2, ya. Kemudian meningkatkan angiotensin 1-7 sehingga mencegah progresi dan komplikasi kardiovaskular. Sehingga obat yang mengagregasi ACE2 termasuk NSAID memiliki potensi manfaat pada pasien COVID-19. Kemudian menganalogikan sebagai SSTI dari bakterial. Pasien yang diberi NSAID memiliki risiko infeksi yang lebih besar karena efek depresi imunitas NSAID atau terapi terlambat karena supresi gejala oleh NSAID. Ya, ini disebut sebagai symptom masking. Buktinya atau faktanya bahwa jika pasien telah demam maka infeksi sesungguhnya telah terjadi sehingga kekhawatiran peningkatan risiko infeksi tidak relevan lagi.
Masking efek tidak eksklusif hanya pada ibuprofen, namun juga terjadi pada semua antipiretik termasuk paracetamol. Kemudian efek antiinflamasi mungkin malah bermanfaat pada kondisi berat pada pasien-pasien COVID kita. Kemudian ini ada penelitian dari mengenai tentang ibuprofen, dikatakan bahwa ibuprofen aman pada pasien COVID-19, ya, dibandingkan dengan paracetamol ataupun dengan tanpa antipiretik. Kemudian parameter yang diukur adalah di sini adalah mortalitas, kebutuhan pernafasan, mortalitas dan kebutuhan bantuan pernafasan. Kemudian juga penelitian yang lain adalah tentang asosiasi antara ibuprofen dan kejadian COVID-19 yang berat. Ini berdasarkan penelitian register based cohort study yang dilakukan oleh Kragom Christian dan teman-temannya. Di sini didapatkan bahwa di Denmark tidak ada hubungan bermakna antara peresepan ibuprofen dengan angka terjadinya COVID-19 berat. Hasil tetap konsisten meski telah dianalisis lebih lanjut pada peresepan kurang dari 14 hari ataupun maupun lebih dari 14 hari. Kita tahu ada tadi seperti yang kita terangkan bahwa sitokin yang dilepaskan akibat virus COVID-19 tersebut ada interferon gamma, TNF alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6 ataupun interleukin 18. Kalau kita lihat saat kita menggunakan ibuprofen akan terjadi penurunan dari TNF alpha, interleukin 1 beta dan interleukin 18. Yang terjadi sebaliknya pada paracetamol. Di sini bahwa TNF alpha, interleukin 1 beta dan interleukin 6 itu meningkat. Artinya bahwa pengguna peresepan dari ibuprofen itu dapat menurunkan dari protein-protein yang nanti akan menyebabkan inflamasi yang hebat di dalam tubuh pasien COVID-19 kita. Kita tahu ada 22 protein yang diaktifasi dan diupregulasi oleh ARDS, yaitu ya sitokin yang lepas pada pasien nanti interleukin 6, TNF alpha, interleukin 1 beta dan interleukin 18. Apabila semakin aktif infeksinya atau kondisi inflamasinya, gejala klinis juga akan semakin berat. Namun apabila kita bisa menghambat sitokin ini, maka gejala klinisnya juga akan sangat berkurang. Bagaimana efek paracetamol dan ibuprofen terhadap aktivasi protein? Bahwa kita lihat di sini bahwa ibuprofen di sini dia bisa menurunkan dari interleukin 1 beta, interleukin 18 dan TNF alpha. Sedangkan pada paracetamol malah menyebabkan peningkatan dari TNF alpha, interleukin 1 beta dan interleukin 6. Sebagai kesimpulan bahwa ibuprofen apakah secara intravena ataupun secara oral dapat dijadikan sebagai pilihan antipiretik. Bahwa kita tahu bahwa ibuprofen ini bukan sebagai antipiretik sebetulnya. Dia digunakan sebagai antiinflamasi dan anestesi. Namun ada efek dari antipiretiknya yang bisa kita gunakan. Sehingga ibuprofen ini dapat dijadikan pilihan sebagai antipiretik pada pasien COVID-19 saat sebagai paracetamol sebagai obat utama tidak bisa kita gunakan pada pasien tersebut. Ibuprofen IV memiliki risiko hepatotoksik yang rendah. Ibuprofen IV juga aman digunakan pada pasien COVID-19 yang tidak memperburuk kondisi klinis pasien. Ibuprofen IV ini menekan sitokin yang dilepaskan pada pasien COVID-19 sehingga gejala klinis juga minimal. Kita tahu bahwa ibuprofen akan menurunkan beberapa sitokin yang berefek terhadap beratnya inflamasi pada pasien COVID-19 dan kebalikannya pada paracetamol bahwa meningkatkan beberapa sitokin yang nanti menyebabkan inflamasi yang lebih hebat pada pasien-pasien COVID-19 kita. Sehingga penggunaan ibuprofen untuk terapi pilihan pengganti dari paracetamol untuk pada pasien-pasien demam, pada pasien COVID-19 akan sangat bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Dudi Herman. Waktunya sangat tepat sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dua paparan dari para ahli yang memang seringkali merawat pasien COVID-19. Memang ada dua hal yang menjadi problem kita bersama. Pertama, banyak kita temukan pada pasien-pasien COVID-19 itu terjadi peningkatan fungsi hati, tapi juga salah satu keluhan utama dari pasien-pasien COVID ini adalah ada demam, ya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan, Dr. Tommy. Ini ada beberapa pertanyaan tentang hepatoprotektor.
pada pasien-pasien COVID-19 yang mengalami peningkatan fungsi hati. Banyak yang bertanya mengenai manfaat dari hepatoprotektor seperti Norvegan ini. Mungkin Dr. Tommy bisa lebih menjelaskan tentang manfaat dan bagaimana mekanismenya sehingga bermanfaat pada pasien-pasien COVID-19 yang mengalami peningkatan fungsi hati. Silakan Dr. Tommy. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya catat ya terkait. Nampaknya pertanyaannya buat Dr. Tommy semua, jadi saya tidak usah menjawab. Adalah sebentar lagi Dr. Dedi ya. Baik, ini ada banyak banget pertanyaan, tetapi saya coba pilih satu-satu yang sebenarnya intinya sih sama ya, kurang lebih mirip. Ada dari Dr. Hendra ini yang bertanya terkait dengan dosis untuk sebagai hepatoprotektor yang ini ya, pemakaian glikirizin, apakah bisa menjadi nefroprotektor? Jadi pemakaian dosis pemakaiannya itu 2 kali 40 mg. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fungsinya ini, fungsi dari glikirizin ini kan sebenarnya untuk merangsang antioksidan endogen ya, yang kemudian pada akhirnya nanti bisa melindungi kerusakan pada hepar akibat hal yang tadi berhubungan yang multifaktor tadi yang saya jelaskan. Dan di sini bahwa apakah glikirizin juga mempunyai sifat nefroprotektif, belum ada data klinis yang menunjukkan bahwa bisa sebagai nefroprotektif juga. Dan kalau kita lihat tadi fungsinya, memang kan glutathione dia lebih di hepar daripada di nefron ya. Kemudian ada lagi pertanyaan saya catat tadi. Apakah Norvagen bisa diberikan pada seluruh gangguan hepar, mengingat yang dijelaskan ini ada pada kondisi COVID? Sebenarnya Norvagen ini dari data keterangan yang ada itu bahwa ini sudah ada sebelum COVID ini ada, dan kemudian diberikan pada kasus-kasus dengan insufisiensi hepar akibat penyakit yang lain maupun akibat drug-induced hepatitis. Bagaimana kemudian jurnalnya juga ada yang menjelaskan di sini kalau dibilang apakah ada jurnal penelitian dengan hepatoprotektor lain. Tadi yang saya jelaskan di akhir slide yang sudah menjelang akhir-akhir slide itu ada penjelasan mengenai bagaimana dibandingkan antara glikirizin ini dengan kurkumin, bahwa di situ tampak sekali perbedaan yang signifikan di dalam terutama di dalam kasus COVID yang berat tadi ya, kasus COVID berat severe. Kemudian di situ jelas sekali perbedaan. Untuk yang mild tidak terlalu tampak jelas, tapi kalau yang tadi yang terakhir perbandingan antara Norvagen dengan kurkumin tampak sekali perbedaannya. Dan bahkan ada jurnal lain yang saya baca juga bahwa kurkumin ini tidak memberikan efek yang signifikan terhadap perbaikan fungsi sel hepar akibat insufisiensi hepar akibat DIH. Itu ada jurnal yang saya baca, maka kemudian bisa dipertimbangkan bahwa ini Norvagen ini glikirizin ini sebagai alternatif, karena sebenarnya pembeliannya cukup ketika dia serum aminotransferasenya di atas 40, maka kemudian itu sudah bisa diberikan di saat either itu misalnya kita datang pasien, kemudian kita cek OTPT-nya kalau memang itu menjadi pemeriksaan rutin, karena beberapa rumah sakit tidak menjadikan pemeriksaan rutin terkait dengan keterbatasan reagen misalnya, sehingga dilakukan pemeriksaan hanya pada saat terjadinya indikasi ke arah insufisiensi hepar. Tetapi pada pasien yang memang sudah dilakukan pemeriksaan rutin dan ketika kemudian kita ketahui bahwa aminotransferasenya meningkat, SGOT, SGPT-nya meningkat, maka kemudian bisa dipertimbangkan untuk pemberian glikirizin ini dengan dosis 2 kali 1 ampul atau 2 kali 40 gram, kemudian 40 mg, kemudian itu cukup sebenarnya kalau tadi dari paparan saya sebelumnya, 5 hari sudah terjadi penurunan kembali ke normal. Dan kemudian kalau 10 hari lebih banyak lagi prosentasinya yang terjadi penurunan ke arah normal.
Jadi setelah diberikan secara IV dalam waktu 5 hari, yang kemudian setelah kita cek lagi 5 hari kemudian, sebenarnya ini kita tahu ya, kalau DIH itu kadang-kadang kita bukan kadang, memang protokolnya dicek dalam waktu 5 hari apakah terjadi penurunan pada serum transaminase ini. Nah, kemudian ketika dia sudah turun, maka kemudian ini sudah bisa di stop, kita nggak usah diberikan lagi. Sesederhana itu sebenarnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Nur Yunita. Kapan best time untuk dilakukan pemeriksaan AST dan ALT? Karena jika ditelusuri fase early pulmonary umumnya 5-6 hari perjalanan penyakit, apakah sama dengan peningkatan AST dan ALT? Sekali lagi, kembali dok, bahwa memang yang secara langsung mengakibatkan insufisiensi hepar itu jumlahnya kurang dari tadi sekitar kurang dari 30% saja. Tetapi kemudian karena kita tahu bahwa saat kita tahu pasien ini COVID, kemudian kita biasanya langsung berikan dia broad spectrum antiviral, broad spectrum antibiotik, kemudian obat-obat lain yang sesungguhnya itu juga bisa mengakibatkan kerja liver menjadi lebih berat lagi dan akhirnya terjadi yang namanya drug-induced hepatitis itu. Nah, maka kemudian kalau kita lihat di situ, kalau pengalaman kita sendiri di klinis, kita melihat sejauh mana dia memiliki gejala klinisnya yang mengarah kepada terjadinya gangguan pada insufisiensi hepar. Nah, ini penunjukan menurut tingkat severe, mohon dijelaskan of tingkat middle, moderate, severe dari hasil SGOT. Tadi 40 yang saya slide kan, saya ini kan 40 ya. Kemudian pemberian ada loading dose atau maintenance dose, tidak diberikan, cukup 2 kali 40 mg saja. Terima kasih, mungkin itu sebagian yang sudah saya jawab ya, Dok. Ya, terima kasih Dr. Tommy. Jadi tadi Dr. Tommy juga menjelaskan bahwa peningkatan fungsi hati ini bukan saja efek langsung dari COVID-nya sendiri, tapi juga akibat pemberian obat-obat yang selama ini sesuai dengan protokol diberikan. Ya, mungkin saya ada pertanyaan untuk Dr. Dedi Herman mengenai ibuprofen, Dr. Dedi Herman. Apakah nanti ibuprofen ini, tadi kalau saya baca di salah satu slide Dr. Dedi Herman, bermanfaat juga untuk mencegah hepatotoksik, atau dianggap sebagai obat yang tidak menyebabkan hepatotoksik? Mungkin mohon penjelasan Dr. Dedi Herman untuk obat-obat ibuprofen. Ya, terima kasih bahwa kita tahu tadi bahwa kalau misalnya paracetamol akan menghasilkan NAPQI. NAPQI itu akan menyebabkan bersifat hepatotoksik, dan juga NAPQI itu juga menghambat nanti glutathione yang menyebabkan glutathionnya tidak yang dibutuhkan untuk hepar tersebut juga berkurang. Kita tahu juga beberapa dari efek dari bahwa dari ibuprofen ini akan bisa menurunkan beberapa mediator inflamasi seperti interferon gamma, TNF alpha, dan interleukin 6. Kalau kita menggunakan obat-obat tersebut, artinya bahwa obat tersebut sebetulnya bahwa obat ibuprofen ini digunakan sebetulnya adalah untuk antiinflamasi dan anti nyeri, sebetulnya anestesi. Namun ada efek lainnya adalah untuk sebagai antipiretik untuk demam. Saat kita menggunakan ibuprofen ini untuk pasien-pasien dengan kelainan hati atau fungsi hatinya baru masalah, artinya kondisi pasien juga akan tertolong, demamnya bisa diturunkan, kemudian fungsi levernya juga tidak akan memburuk. Seperti itu Dr. Andika, bahwa ibuprofen kita gunakan sebagai pilihan kedua setelah paracetamol tidak bisa kita gunakan apabila pada pasien-pasien dengan masalah hati atau masalah hepar yang cukup berat. Seperti itu, Dr. Andika. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dedi Herman. Ini kembali ke Dr. Satria Pratama mengenai, ini ada beberapa pertanyaan Dr. Satria Pratama mengenai efek COVID ini, apakah bisa menyebabkan gagal hati atau bisa menyebabkan sirosis, atau pada kondisi-kondisi chronic lung disease dan juga mengalami COVID-19, itu bagaimana mengenai kita memaintain fungsi hatinya, Dr. Tommy? Kalau dari penelitian Glikirizin tadi ya, itu kan dijelaskan bahwa
ini obat bisa diberikan sampai kita mendapatkan nilai alanin transferase yang normal di bawah 40 itu sampai tadi pemberiannya di slide tadi saya itu sampai lebih 20 harian untuk kemudian kita mendapatkan yang memang totali bisa turun. Nah, bahwa apakah kemudian bisa mengakibatkan sirosis? Sepertinya belum ada data yang menunjukkan bahwa COVID-19 ini kemudian salah satu yang mengakibatkan komplikasinya itu ke arah sirosis. Kita tahu bahwa yang paling umum terjadinya COVID itu adalah terjadinya penurunan fungsi paru ya, dan jadi GGO-nya berkepanjangan sampai 6 bulan bahkan, sehingga terjadi ada beberapa sejawat yang mengalami COVID juga, dokter spesialis paru yang mengalami prolong, jadi prolong hipoksemia. Ketika dia beraktivitas cukup tinggi, dia turun tangga, kemudian saturasinya menjadi di bawah 90, kemudian di atas 7. Bahwa apakah ini mengakibatkan sirosis, sampai saat ini belum ada data klinis yang menunjukkan bahwa COVID-19 ini juga mengarah kepada terjadinya sirosis hepatis. Dan kalau pemberian menurunkan tadi untuk apakah kemudian serum transferasinya bisa turun, tadi dari penelitian yang ada beberapa sampai 20 hari baru kemudian kita dapatkan penurunan kadar SGOT SGPT-nya kembali normal di beberapa di kasus penelitian yang ada di sini dengan pemberian bilkirizin ini. Terima kasih, itu mungkin itu Dr. Andika. Terima kasih Dr. Tommy. Kalau tadi kan kita bicara tentang bagaimana menurunkan kadar SGOT SGPT-nya, ya. Tapi ada pertanyaan, apakah obat ini bisa juga dimanfaatkan untuk mencegah, ataupun apakah ada trial atau jurnal ilmiah yang melaporkan manfaat obat ini untuk preventif peningkatan fungsi hati? Sampai saat ini belum ada data klinis yang menyatakan bahwa ini bisa diberikan sebagai profilaksis. Apakah itu memang trialnya masih berjalan, tapi yang setahu saya belum ada, jadi mereka belum berani klaim untuk ini diberikan sebagai profilaksis. Tetapi memang dalam hal terjadinya insufisiensi hepar atau gangguan fungsi hati akibat apapun akibatnya, kemudian pemberian obat ini cukup efektif. Bilkirizin ini memberikan respon penurunan sampai lebih dari 70% pasien subjek yang diberikan dalam waktu 5 hari terjadi penurunan ke arah normal lagi alanin transferasenya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Tommy. Mungkin ada masukan dari Dr. Dedi Herman, Dok? Oh, saya karena bicara ibuprofen, ini ada pertanyaan Dr. Andika. Boleh enggak karena kita menggunakan paracetamol itu bergantian dengan ibuprofen? Jawabannya boleh, tapi pada orang dewasa. Kita juga hati-hati tentu dengan pemantauan dari fungsi hepar atau fungsi liver pada pasien tersebut. Tentu kita harus sangat hati-hati kalau misalnya penggunaan pada anak. Memang ada penelitian tentang penggunaan ibuprofen bergantian dengan paracetamol pada anak. Itu menurunkan demamnya sampai 1 derajat Celcius. Dikatakan seperti itu. Namun harus sangat hati-hati. Kemudian juga kalau kita akan gunakan pada orang dewasa itu masih diperbolehkan, tapi tentu dengan pemantauan yang sangat ketat untuk mencegah nanti kerusakan hepar yang lebih lanjut. Seperti itu, Dr. Andika. Ya, cuma seringkali juga ada misalnya pasien menggunakan kombinasi antara ibuprofen dan paracetamol. Itu bagaimana, Dr. Dedi Herman? Iya, itu memang di CDC dan yang lain menyatakan bahwa itu boleh dilakukan seperti itu. Memang apabila ada komponen demam, ada komponen nyeri dan yang lain pada pasien tersebut, kita bisa gunakan kombinasi keduanya. Namun dengan pemantauan yang lebih ketat. Kita tahu bahwa kalau kita gunakan ibuprofen itu dengan dosis maksimal 3,2 gram sehari maksimal. Yang terbagi nanti kita bagi dalam 3 dosis. Kemudian juga tapi kita harus ingat bahwa kalau kita misal gunakan paracetamol dan ibuprofen, artinya kita harus sangat hati-hati sekali dalam penggunaannya. Harus dipantau juga fungsi livernya, sehingga saat dia sudah baik kondisinya, tentu kita harus mengurangi dosis dan menjaga jangan terlalu berlebihan menggunakan obatnya. Seperti itu, Dokter. Ya, Dokter Dedi, ini juga ada pertanyaan. Kita sama-sama tahu bahwa efek samping dari ibuprofen ini mirip juga dengan NSAID, menyebabkan bisa perdarahan saluran cerna.
Iya. Itu bagaimana kita pemakaiannya, kemudian apa yang harus kita evaluasi, Dokter Dedian? Yang penting bahwa sebetulnya kalau kita pada pasien COVID kita juga banyak menggunakan sebetulnya obat-obat untuk anti trombosis ya. Kita menggunakan misalnya kita menggunakan edoxaban ataupun yang lain-lain atau menggunakan heparin. Tentu kita juga harus sangat hati-hati. Bahwa kalau kita saat menggunakan ibuprofen sebaiknya adalah kalau kita ibuprofen itu NSAID-nya kita makan sebaiknya dimakan itu saat kita makan ya. Artinya bersama-sama dengan makanan untuk mencegah terjadinya perdarahan. Tentu dengan kalau kita menggunakan intravena, tentu juga pasien itu harus kita yakinkan dulu bahwa faktor-faktor pembukuan darahnya, apakah kita cek PT, APTT atau di dimer segala macamnya, tentu harus kita lakukan secara rutin. Kemudian kalau PT, APTT-nya itu yang paling penting sekali. Kalau memang ada pemanjangan dari waktu perdarahannya, artinya bahwa kalau kita menggunakan ibuprofen untuk pasien-pasien tersebut, apabila terjadi perdarahan lambung, ya, ataupun misalnya kondisinya PT-APTT-nya memanjang, kemudian kita menggunakan NSAID seperti ibuprofen ini, tentu kita harus sangat hati-hati bahwa kita tidak ingin nanti kalau misalnya terjadi perdarahan itu sulit kita mengontrolnya, Dokter Andrika, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Dedi. Untuk dosis maksimal sendiri berapa ya Dokter Dedi? Karena juga ada pertanyaan berapa dosis maksimalnya. Kemudian juga seperti kita ketahui pasien-pasien COVID ini kan demamnya kadang-kadang fluktuasi dan bisa juga jangka waktu yang lama, bisa satu minggu bahkan bisa 10 hari. Apakah itu boleh kita rutin berikan atau bagaimana ya Dokter Dedi? Silakan. Diterangkan tadi bahwa pada pasien-pasien yang digunakan ibuprofen itu kurang dari 14 hari ataupun lebih dari 14 hari sebetulnya cukup aman ya Dokter Andika. Artinya bahwa tetap dengan pemantauan apakah ada gejala-gejala saluran cerna ataupun yang lain. Kemudian juga akan dosisnya dikatakan tadi dosis maksimalnya 3,2 gram 3.200 mg, maaf ya, 3.200 mg. Artinya kalau kita akan gunakan jangan sampai berlebihan daripada dosis tersebut yang dibagi atas 3 dosis seperti itu, Dokter Andika. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Dedi. Saya kembali ke Dokter Satria Pertama, Dok. Ya. Ya, pada kasus-kasus apa Dok yang perlu kita berikan obat hepatoprotektor? Apakah kita tunggu dulu peningkatan fungsi hatinya sampai 3 kali atau baru kita berikan setelah peningkatan fungsi hati sampai 5 kali? Mungkin bisa disampaikan, Dok. Kita tahu bahwa COVID ini kan kita berperang dengan timing ya, berhadapan dengan waktu gitu ya. Artinya kalau tadi seperti penjelasan saya bahwa ketika kita tahu bahwa AST atau ALT-nya ini naik, ini akan mengakibatkan perburukan dari kondisi klinis. Jadi tadi penjelasan saya, kita baru dapat saturasi turun sudah cukup pusing. Kalau misalnya ternyata ditambah dengan peningkatan AST ALT ini pasti akan lebih menambah pusing lagi. Tentunya semakin berat kondisi klinis, maka pertimbangan untuk pemeriksaan laboratorium yang ada dalam artian di sini juga termasuk enzim hati yang kita pertimbangkan untuk kita evaluasi, pastinya harus kita lakukan. Dan di saat memang kita tahu kecenderungan ada kenaikan kalau dalam trial tadi di atas 40 mg per desiliter, maka kita sudah bisa pertimbangkan untuk dilakukan pemberian glifirizin ini dalam dosis 2 kali 40 mg sampai dosis maksimalnya itu kalau semakin tinggi kadar AST ALT-nya kita berikan dengan dosis yang maksimal yaitu 5 ampul per hari, maaf. Jadi 200 mg per hari. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan, Dokter Andika. Jadi harapannya ketika memang kita tahu bahwa ada kasus yang berat, maka bisa lakukan pemeriksaan OTPT. Jika memang dari trial ini sudah dijelaskan kadar yang di atas 40 mg desiliter sudah bisa diberikan, setidaknya kita evaluasi dalam waktu 5 hari, dan kalau dalam waktu 5 hari nanti kemudian kadarnya mulai menurun atau sudah kembali ke normal, toh juga kita bisa stop pemberian dari glifirizin ini, sehingga kita tidak terbebani lagi
dengan pemberian broad spectrum yang tadinya dengan obat-obatan yang bisa hepatotoksik, terus kemudian jadi problem lagi karena terjadi hepatotoksik. Gitu. Mungkin demikian, Dr. Andika. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Tommy. Ini juga ada pertanyaan pada kondisi tadi Dr. Tommy sampaikan bahwa salah satu efek dari pemberian obat-obat tentu bisa terjadi peningkatan fungsi hati. Ya, dari pengalaman Dr. Tommy pada kondisi terjadi liver injury ini, bagaimana untuk pemberian obat antiviralnya atau bagaimana dengan pemberian obat-obat yang harus kita pertimbangkan, terutama obat antiviral, Dr. Tommy. Silakan. Seperti kita tahu dari hepatotoksisitas dari obat-obat antiviral sendiri kita tahu bahwa ada grade-nya ya. Pengalaman saya di klinis dengan beberapa sejawat dokter paru yang lain di rumah sakit itu pemberian remdesivir relatif lebih hepatotoksik dibandingkan pemberian favipiravir atau yang paling rendah yang paling familiar untuk agar sehingga tidak terjadi hepatotoksik itu oseltamivir. Tapi kita tahu bahwa kalau dari penelitian penelitian pemantauan melalui kohort prospektif yang terkait dengan cepatnya konversi atau tingkat konversi, memang remdesivir memiliki hasil yang lebih baik 2 kali lipat dibandingkan obat standar favipiravir dalam hal ini yang kita indikan, tetapi memiliki efek hepatotoksik yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang favipiravir. Makanya kemudian kalau misalnya ternyata terjadi, kita kasih remdesivir, pada beberapa hari kemudian ternyata kok ada gejala yang menunjukkan ke arah terjadinya hepatotoksik. Maka ketika kemudian terjadi itu, kita cek dan ternyata terjadi hepatotoksik, kita stopkan remdesivir untuk ganti dengan antivirus yang lain yang tidak terlalu hepatotoksis, dalam hal ini favipiravir atau oseltamivir. Demikian itu yang biasa kita lakukan. Tetapi dari awal kalau kita tahu bahwa memang yang bersangkutan tidak memiliki problem dengan insufisiensi hepar, maka kita berikan broad spectrum antiviral yang paling tinggi. Dalam hal ini kalau saya cenderung untuk memberikan remdesivir dibandingkan pilihan yang lain. Begitu, Dr. Andika. Ya, baik, terima kasih Dr. Tommy. Ini juga pertanyaan untuk Dr. Dedi Herman. Ya. Jadi tadi Dr. Dedi Herman sampaikan bahwa salah satu manfaat dari ibuprofen ini sebagai obat antiinflamasi. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan, apakah ibuprofen ini kenapa tidak menjadi pilihan utama untuk antipiretik pada pasien COVID-19 karena efeknya untuk antiinflamasi lebih poten, ya, sehingga dibanding paracetamol, sehingga diharapkan juga pada COVID yang terjadi peningkatan produksi sitokin bisa juga dicegah pada sitokin. Mungkin bacaan dari Dr. Dedi, silakan, Dok. Ya, pertama begini, bahwa tetap saja bahwa CDC pun menyatakan bahwa pilihan utama tetap kita gunakan paracetamol. Ya, paracetamol. Kenapa? Karena memang paracetamol memang walaupun ada efek samping terhadap nafki di hepar, juga menyebabkan turunnya glutathione, tapi tetap paracetamol menjadi pilihan utama untuk pasien-pasien demam pada COVID-19 ini. Kenapa kita gunakan tetap paracetamol? Karena efek samping yang mungkin terjadi, walaupun dikatakan pada ibuprofen, efek sampingnya bisa menyebabkan pada ginjal, bisa terhadap pembekuan darah, bisa terhadap saluran cerna, yang nanti menyebabkan GERD-nya menjadi lebih berat. Tetap saja bahwa pilihannya adalah paracetamol, karena paracetamol adalah obat utama dalam demam pada pasien-pasien COVID-19. Sedangkan ibuprofen yang baru kita gunakan nanti apabila paracetamol sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Atau pada orang-orang yang sejak awal sudah menggunakan ibuprofen, Dr. Andika, dari awalnya untuk pengobatan sakitnya. Jadi saat itulah ibuprofen sudah dipakai dari awal. Namun untuk pasien-pasien yang COVID selama ini kita rawat di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit di Sumatera Barat, kita tetap menggunakan paracetamol ya, infus untuk pasien-pasien demam tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan terakhir untuk Dr. Dedi Herman dengan waktu, karena ini pertanyaan cukup banyak, ada 45 pertanyaan. Ya. Walaupun jarang kasusnya ada alergi terhadap paracetamol dan juga ibuprofen, mungkin
dari pengalaman Dr. Dedi Herman, pilihan apa yang bisa kita berikan kalau ada pasien yang dua-duanya alergi paracetamol maupun ibuprofen? Silakan Dr. Dedi Herman. Mungkin kita bisa menggunakan aspirin, Dokter Cecep. NSAID seperti aspirin bisa kita gunakan untuk demam pada pasien-pasien tersebut. Tapi tidak ingat bahwa kalau NSAID memang efeknya terhadap saluran cerna yang utama, yang lebih hebat dan terhadap perdarahannya. Tentu saat menggunakan obat-obat tersebut kita harus mencek PT, APTT atau faktor-faktor pembekuan darah pada pasien tersebut, sehingga kita bisa menggunakan obat yang lain seperti aspirin untuk pasien tersebut. Itu saja, Dokter. Mungkin Dokter Satria ada tambahan, Dokter Satria? Silakan Dokter Tommy. Ini juga ada kaitan dengan ini pertanyaan terakhir tentang N-acetylcysteine, Dokter Tommy. Ya. Jadi banyak juga klinisi selama ini juga menggunakan N-acetylcysteine dianggap sebagai hepatoprotektor juga, ya, atau juga diberikan high dose. Silakan Dokter Tommy. Ya, memang sebenarnya kunci dari N-acetylcysteine itu kan kita ketahui bahwa dia fungsi sebagai antioksidan yang kemudian tadi mirip-mirip saja fungsinya, hanya apakah ini kemudian memang berfungsi sebagai hepatoprotektor yang dalam artian uji klinisnya saya sendiri untuk perbandingan yang ini belum ada, perbandingan dengan glikirisin ini belum ada, karena yang belum dibandingkan itu adalah bagaimana kemudian dibandingkan antara glikirisin ini dengan kurkumin. Nah, dan hasilnya kita tahu tadi yang dipaparkan memang berbeda bermakna. Bahwa apakah kemudian sudah terjadi perbandingan yang dilakukan antara si N-acetylcysteine kemudian dibandingkan itu, karena kita tahu N-acetylcysteine ini diberikan sebagai terapi ajuvan yang memang sudah menjadi standar dari pengobatan COVID, sehingga agak sulit kemudian kalau kita mau indikan bahwa ternyata kalau kita tahu ini COVID, pasien COVID kan sudah dikasih juga N-acetylcysteine, tapi kenapa dong SGOT, SGPT-nya tetap tinggi, gitu kan? Artinya bahwa yang diberikan N-acetylcysteine itu tidak mencukupi untuk dia bisa memproteksi hepar sehingga tidak terjadi insufisiensi hepar yang either itu akibat karena COVID-nya itu sendiri atau karena drug-induced hepatitis. Makanya kemudian perlu ada alternatif pemberian hepatoprotektor. Nah, kemudian alternatifnya itu adalah bisa diberikan kurkumin dan glikirisin. Tapi ternyata dari riset yang dilakukan terhadap pasien COVID, pemberian kurkumin itu pre dan post tidak memberikan perbedaan yang bermakna dalam hal perbaikan dari fungsi enzim hati. Mungkin demikian, Dr. Andika. Ya, baik. Terima kasih Dr. Tommy, Dr. Dedi Herman atas paparannya. Perlu ada beberapa hal yang saya simpulkan dari pemaparan ini, bahwa tentu kita semua, terutama dokter-dokter yang merawat pasien COVID-19, memahami bahwa keluhan dari COVID ini bukan hanya masalah respirasi saja, tapi juga terkait dengan beberapa kondisi. Tadi Dr. Tommy sampaikan ada liver injury, dan juga keluhan utama dari COVID-19 ini adalah demam, yang tentu harus kita atasi bersama. Kemudian untuk peningkatan fungsi hati, penyebabnya bukan saja karena virus, ya, tapi juga karena pengobatan yang kita berikan, sehingga kita juga harus berhati-hati, dan juga tentu komplikasinya mungkin terjadi, ya. Jadi kita harapkan dengan pemaparan ini diharapkan kita semua lebih waspada terhadap kondisi yang ada, karena memang dari beberapa literatur disampaikan bahwa perburukan fungsi hati itu berkorelasi dengan prognosis pasien. Jadi memang kalau fungsi hatinya memburuk, biasanya prognosis pasien lebih jelek. Dan terakhir, tentu kalau terjadi perburukan yang sangat hebat, bagaimanapun tentu harus kita konsultan kepada dokter ahlinya, ya, sehingga dengan koordinasi dan komunikasi antar spesialisasi dapat kita lakukan. Kemudian perlu kami sampaikan sebelum saya tutup, bahwa setelah sesi ini
kita akan ada pembagian hadiah, ya, door prize, yang tadi saya sampaikan door prize-nya sangat berharga sekali, ya. Kebetulan dari PT Fahrenheit menyediakan Hadiah handphone, lebaran. ya, Hadiah lebaran. sebagai hadiah lebaran, ya, iPhone, ya, dan juga logam mulia yang akan kemudian kita lanjutkan dengan tausiah oleh Habib Hussein bin Hamid Al-Attas. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang berkenan bisa berpindah room ke room tausiah, sehingga nanti pada room ini kita akan mendapatkan pemenang atau yang mendapatkan hadiah door prize ini. Untuk selanjutnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada MC. Dr. Arini, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andika. Izinkan kepada saya Dr. Ari Prono yang akan menjadi pemandu acara untuk tausiah Ramadan setelah ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para pembicara, moderator, serta peserta webinar PDPI pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pelayanan kita kepada pasien COVID-19. Sekali lagi kami mengundang para dokter sekalian untuk dapat menghadiri pengajian tausiah Ramadan yang akan dilaksanakan dengan link Zoom yang berbeda. Kami infokan kembali juga bahwa di awal acara akan dibagikan door prize seperti yang telah Dr. Andika sampaikan. Izinkan saya menutup webinar PDPI pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Dedi Arman, Dr. Terima Tommy, kasih Dr. Arini, dan juga PT Fahrenheit. Ya. Allah terima puasa kita hari ini. Amin. Kemudian kita doakan supaya nanti seluruh pejuang-pejuang COVID yang sudah wafat diampuni oleh Allah, diterima seluruh amalnya dan dilindungi dan menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah di sisinya. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Ya, izin live. Ya, mari kita pindah grup.